Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haribonur Situmorang dengan NPM 221506108 dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara sistem kerja rangkaian synchronous counter dan asynchronous counter. Pertama, saya akan menjelaskan tentang synchronous counter dulu, yang mana saya menggunakan synchronous counter up. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat satu logic state, ada 4 flip-flop JK, ada 2 gerbang N, dan ada 4 logic probe. Di sini kenapa sih kita menggunakan 2 gerbang N? Karena pada dasarnya synchronous counter ini menggunakan sistem paralel yang mana dari satu input akan menyebar ke seluruh flip-flop sehingga menghasilkan output secara bersamaan. Nah, fungsinya adalah untuk menstabilkan rangkaian ini karena pada dasarnya dia paralel, sehingga kalau tidak distabilkan dia akan menghasilkan output yang acak-acakan. Nah, langsung kita mulai aja ya. Di sini masih 0000 karena dia belum mempunyai input apapun. Nah, ketika kita naikkan, nah di sini J dan K menghasilkan nilai 1 sehingga dia akan toggle. Nah, dia punya nilai 1 karena dia menggunakan power ini. Nanti di sini dia hasilnya akan jadi 1 karena dia akan toggle ketika kondisi setelah ini. Nah, dia akan 1. Yang mana ini adalah desimal 1. Nah, kita lanjut lagi. Ketika dinaikkan, ini dia JK bernilai 1 dari flip-flop 1, terus dari flip-flop 2 ini JK bernilai 1, maka dia hasilnya juga akan toggle. Jadi untuk flip-flop pertama ini dia hasilnya akan jadi 0 karena dia toggle, lalu yang ini yang kedua hasilnya akan 1. Nah, udah terjadi toggle yang tadinya di sini 0 jadi 1, di sini 1 jadi 0. Yang mana ini adalah desimal 2. Lalu lanjut lagi, di sini J dan K ini nilainya masih 0 dan dia mendapatkan hasil dari sini. Nah, lalu ini nilai Q ini dia akan bergeser ke nilai N, lalu satu rangkaiannya lagi berasal dari nilai Q yang pertama. Nah, dia di sini posisinya akan terjadi toggle nih. Dia akan terjadi toggle ketika kondisi setelah diturunkan, sehingga nilainya akan 0011. Mari kita lihat. Nah, di sini kenapa tadi tidak terjadi toggle, tidak ada perubahan karena dia nilai JK-nya tidak 11. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini coba kita lihat mana yang akan jadi toggle. Mana yang akan toggle? Di sini ada flip-flop pertama, flip-flop kedua, flip-flop ketiga. Di sini akan terjadi toggle. Nah, dari flip-flop ini dia akan bergeser inputnya ke sini. Nah, ke sini. Terus ini nilai N ini, gerbang ini akan dapat nilainya dari sini. Dari sini. Nah, lalu kondisi setelah ini adalah 0100. Yang mana itu desimal 4. Sehingga yang tadinya di sini nilainya 1 jadi 0, di sini nilainya 0 jadi 1, di sini masih tetap 0. Oke, mari kita lanjut lagi. Naikkan. Nah, di sini yang akan toggle adalah flip-flop pertama ini. Lalu di sini inputnya masih tetap 0, 0. Nah, di sini dari gerbang N ini juga masih tetap 0. Sehingga jika kita turunkan, nah di sini hasilnya akan 0101. Dan ini adalah desimal 5. Terus kenaikan lagi. Nah, di sini dapat kita lihat ada 2 yang akan terjadi toggle. Di sini flip-flop 1, di sini flip-flop 2, sehingga di sini hasilnya akan berubah.
setelah kondisi ini. Nah, di sini yang tadinya 1 jadi 0, di sini tadinya 0 jadi 1. Nah, ini adalah desimal 6. Kalau kita naikkan lagi, nah di sini akan terjadi toggle itu hanya pada flip-flop 1, sehingga di sini hasilnya 1, di sini hasilnya 0. Nah, mohon maaf tadi hasilnya tetap 1, jadi karena yang terjadi toggle cuma di flip-flop 1, jadi yang berubah hanya ini. Lalu ini adalah desimal 7. Kita lanjut lagi. Nah, di sini udah kita lihat yang akan terjadi toggle, semuanya akan terjadi toggle dari flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3, flip-flop 4, sehingga nilai 3 ini yang bernilai 1 akan berubah jadi 0, dan nilai 0 ini akan berubah jadi 1 ketika kondisi setelah ini. Nah, langsung berubah. Dan ini adalah desimal 8. Nah, lalu kita naikkan lagi. Di sini yang hanya terjadi toggle itu flip-flop 1, sehingga kondisi setelahnya adalah 1001, yang mana ini adalah desimal 9. Kita lanjut lagi. Nah, di sini yang akan toggle adalah flip-flop 1 dan flip-flop kedua, yang mana nilai ini akan jadi 0 dan nilai ini akan jadi 1 setelah kondisi ini. Nah, jadi 1010, yang mana ini merupakan desimal 10. Kita lanjut lagi. Nah, di sini yang akan terjadi toggle hanya flip-flop 1, sehingga di sini nilainya 0 menjadi 1 setelah kondisi ini. Nah, ya. 1011, yang mana ini adalah desimal 11. Lanjut lagi. Di sini ada 3 flip-flop yang akan toggle. Flip-flop 1, 2, dan 3. Nah, di sini akan flip-flop dari output ini itu akan menghasilkan output sebaliknya setelah kondisinya di nolin. Nah, di sini udah dapet yaitu 1100, yang mana ini adalah desimal 12. Kita naikin lagi. Di sini yang terjadi toggle hanya flip-flop 1, sehingga nanti di sini output pertama itu akan berubah menjadi 1 setelah kondisinya diturunkan. Nah, seperti ini. Ini adalah desimal 13. Lalu kita naikkan lagi, yang akan terjadi toggle flip-flop 1, 2, sehingga output ini dan ini itu akan menghasilkan output yang sebaliknya ketika kondisinya turun. Seperti ini. Nah, 1110, yang mana itu adalah desimal 14. Lalu kita naikkan lagi. Di sini hanya flip-flop 1 yang mengalami toggle, sehingga nanti ini outputnya 0 akan berubah jadi 1 setelah kondisinya diturunkan. Nah, jadi di sini sudah 1111, sehingga dapat dikatakan counter ini berjalan dengan baik mulai dari desimal 0 sampai desimal 15. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke asynchronous counter. Nah, di sini ada asynchronous counter dan saya menggunakan asynchronous counter up. Nah, di sini kenapa sih tidak menggunakan gerbang AND? Nah, karena di sini ada 1 input dan ada 4 output. Nah, dari 1 input ini dia akan berjalan satu persatu. Dari input ini akan menghasilkan ke input selanjutnya, tapi dia satu persatu bergeser, satu persatu, tidak seperti sinkronus karena dia paralel, jadi nilai clock-nya itu langsung tersebar ke seluruh flip-flop itu. Nah, kita mulai aja ya. Di sini saya menggunakan counter up yang mana nilai outputnya itu berasal dari nilai Q. Sedangkan kalau kita menggunakan asynchronous counter down, di situ sebaliknya. Jadi kita menghasilkan output dari Q bar-nya. Nah, di sini sudah terdapat rangkaian asynchronous counter up. Di sini saya akan langsung mulai. Nah, di sini nilainya masih 0000 dikarenakan dia belum
ada input atau belum ke trigger. Nah, ketika kita naikkan, nah di sini terjadi toggle pada input pertama, pada flip flop pertama, lalu keluar outputnya di sini 1. Terus ketika diturunkan, nah ini adalah desimal 1. Nah, lalu ketika kita naikkan, nah di sini dia dari nilai Q ini akan nilai Q bar yang tadi berubah dari nilai Q ke Q bar, lalu nilai Q bar ini akan bergeser ke nilai clock pada flip flop kedua sehingga bernilai 1. Lalu dari sini dia akan bergeser ke nilai Q ini, nilai Q-nya sehingga menjadi 1. Nah, lalu ini adalah desimal 2. 0010. Lalu kita naikkan lagi. Nah, di sini tadi nilainya 0 berubah jadi 1 sehingga dia akan bergeser nilainya Q di sini dan dia nilainya tetap tidak berubah, dan ini adalah desimal 3. Nah, di sini kita naikkan lagi. Nah, dia akan bergeser lagi nilai Q barnya ke clock pada flip flop 3 sehingga akan menghasilkan nilai 1, dan dia akan flip flop 1 dan 2 akan terjadi toggle sehingga yang tadinya nilainya 1 menjadi 0. Dan ini adalah desimal 4. Nah, ketika kita nyalakan lagi, nah di sini flip flop pertama akan terjadi toggle yang mana dia akan menghasilkan output ini 0101 yang mana ini adalah desimal 5. Dan di sini pada flip flop 3 tidak terjadi toggle sehingga nilainya tetap. Lalu jika kita naikkan lagi, nah di sini akan bergeser lagi dari 1 ke 2, flip flop 1 ke flip flop 2 sehingga dia menghasilkan nilai 0, menghasilkan nilai 1 yang mana nilai sebelumnya 0 karena terjadi toggle, jadi dia akan geser ke sini. Dan flip flop 3 nilainya tetap. Lalu ketika kita nyalakan lagi, nah di sini flip flop pertama akan toggle lagi sehingga dia menghasilkan output 1, berubah lagi. Nah, ketika kita nyalakan kembali, nah karena dia tadi nilainya 111, nah itu tidak menghasilkan mereka menghasilkan toggle sehingga nilainya menjadi 00. Dan ini adalah desimal 8. Oke, kita nyalakan lagi. Di sini tadi nilai clock keybarnya sudah bergeser ke clock pada flip flop 4 sehingga menghasilkan output 1. Nah, lalu di sini kita nyalakan lagi. Tadi nilai flip flop pertama itu sudah toggle sehingga dia menghasilkan output 1, yang mana ini adalah desimal 9. Ketika kita nyalakan lagi, di sini dia akan bergeser nilai Q barnya, nilai Q dan Q barnya itu akan berubah sehingga nilai Q bar ini akan menghasilkan input pada flip flop 2 sehingga dia akan menghasilkan output 1. Nah, ketika nyalakan lagi. Nah, di sini pada flip flop 2 dan flip flop 4 tidak terjadi apa-apa. Begitupun dengan flip flop 3 karena dia nilai Q barnya 0 sehingga dia tidak men-trigger ke flip flop 3. Nah, di sini yang berubah flip flop 1 karena dia clocknya bernilai 1 maka dia berubah. Nah, di sini, dan ini adalah desimal 11. Nah, di sini ketika kita naikkan lagi, nah flip flop 1 dan flip flop 2 ini toggle karena sebelumnya dia bernilai 1, sekarang menjadi nilainya 0. Dan di sini flip flop 3 sudah mendapatkan trigger dari flip flop 2, dari Q bar flip flop 2 sehingga toggle dan bernilai 1. Ini adalah desimal dari 12. Nah, lalu kita naikkan lagi. Di sini flip flop pertama berubah lagi nilainya toggle menjadi 1 di sini. Lalu flip flop
2, 3, 4 tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini sudah berubah lagi dan bergeser lagi. Di sini flip-flop 2 bernilai 1 dan flip-flop pertama terjadi toggle, maka akan berubah nilainya. Jadi 1110 yang mana ini adalah desimal 14. Lalu yang terakhir di sini flip-flop pertama itu terjadi toggle juga, sehingga dia akan menghasilkan output 1111 pada semuanya. Maka dapat dikatakan asynchronous counter up ini berjalan dengan baik dari desimal 0 sampai desimal 15. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.